Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana li majlisil ilmi wat taqwa wa razaqana at-tawfiq wal huda wa ja'alana min muridi Sayyid Syekh Ahmad Sahibul Wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qa'im bi amrir rahman wa ya warithal kitab wa ya naiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahlu waqtihi kulluhum aidatuhu ya man yanzilu bihi bi da'watihi wa yadirru dharru bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Syekh Ahmad Sahibul Wafa tajul al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-mukarramun wal mukarramun, yang terhormat pengusaha Umi Hajah Ya Sofia beserta putra-putri, menantu, cucu pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya pengusaha Haji Ahmad Masykur Firdaus, keluarga besar pengusaha Abah Anom, keluarga besar pengusaha Mas Buk, segenap wakil talqin, para ulama, segenap pengurus LDTKN, Ibu Bella, GMPS dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, para sesepuh, para aulia Allah, para calon aulia Allah, hadirin dan hadirat semua, calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya ini seorang newbie. Kalau bahasa game itu noob, pemula. Karena pemula adabnya adalah perkenalan dulu. Karena ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Saya tambahin lagi, tak kenal maka ta'aruf. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah disebutkan nama saya Abdul Latif. Sekarang diberi amanah oleh pengurus pusat untuk menjadi ketua LDTKN Jakarta. Namun kalau di beberapa tempat nama saya aliasnya adalah Latif Hatam. Jadi Allah mentakdirkan saya ya pernah mengisi di beberapa TV lah, Damai Indonesia, iNews itu sering, dan di situ nama saya Latif Hatam. YouTube juga Latif Hatam. Jadi kalau nyari Abdul Latif mungkin nggak ketemu. Gitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Hatam sendiri menurut Pak Kiai Wafiuddin itu adalah salah satu berkah pangat sahabat. Jadi yang pertama saya ingin ngasih oleh-oleh ke Bapak Ibu. Hatam itu singkatan dari hafal tanpa menghafalkan. Jadi waktu saya umur 5 tahun, saya dituduh punya ilmu laduni. Kenapa? Karena tiba-tiba hafal juz amma tanpa menghafalkan. Bapak saya kaget lah, ini bocah kok hafal juz amma. Ditanya kakaknya, Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa. Kakak saya lambat jawab, saya samber, wan nasyiqati nashqa. Kaget lah, kok ini hafal, padahal nggak ngapalin. Kalau begitu dilombakan di Jakarta waktu itu musabaqah hifdzil Quran, menang, juara DKI. Jadi nggak pakai ngapalin, hasilnya hafal, dilombakan menang. Maka dituduh punya ilmu laduni. Tapi ternyata tuduhan itu nggak benar. Karena adik saya hafal tanpa menghafalkan juga. Jadi bukan mengenai ilmu laduninya, ada metodenya. Dan metode itu sudah kami tuangkan dalam bentuk aplikasi. Jadi aplikasi ini dibuat oleh Ikhwan TKN Suryalaya. Timnya adalah Al-Uni Latifah, Mubarakiyah,
Jadi kita kembangkan betul sehingga menjadi sebuah aplikasi namanya Khatam, ada di handphone Bapak Ibu, hafal tanpa menghafalkan. Berkat pengersahabat juga ini sudah 180.000 download, sudah di-download oleh 140 negara kurang lebih ya. Ini salah satu berkah pengersahabat. Saya cuma dilibatkan aja, nggak pakai saya juga Allah tetap bisa menyebarkan ini. Fa'alul lima yurid, Allah Maha Kuasa melakukan apapun yang Allah inginkan. Kalau kita sepertinya berprestasi, sebenarnya cuma dilibatkan aja itu. Jadi kayak gelas orang aus, lalu gelas ini memberi air, lalu gelas ini bangga, nih kan saya yang ngasih dia air. Lalu ada gelas obat, kata dia, nih setelah minum obat ini dari saya dia sembuh. Bukan, gelas itu cuma dilibatkan aja. Kalau nggak ada gelas ini bagaimana? Ada gelas yang lain. Nah itu. Jadi kalau apa yang kita lakukan itu cuma dilibatkan aja. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini juga berkah pengersahabat menurut Pak Kiai Wafiuddin. Jadi satu-satunya aplikasi yang bisa mengulang perpotongan dan diulang-ulang. Lam yakunil ladzina kafaru, diulang-ulang terus. Maka anak-anak kecil meskipun sambil main kupingnya nganggur, taunya apa, begitu ya. Anak saya tiba-tiba hafal 8 juz begitu. Jadi ini hafal tanpa menghafalkan terus sehingga menjadi khatam. Itu perkenalan singkat keberkahan dari pengersahabat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tanggal 11 Desember yang lalu, 3 hari yang lalu, saya mau cerita aja karena saya nubi di sini. Saya di sini tempatnya mutawassitin dan muntahin, saya minal mubtadiin, saya yang pemula. Ya meskipun di tempat lain udah katakanlah jam terbang dakwahnya sudah besar, tapi di sini saya pemula karena di sini pabrik para aulia Allah. Di sinilah ahli amal baik zahir maupun batin. Jadi saya cerita aja deh. Tanggal 11 Desember datang 3 profesor dari Jepang menjadi tamu LDTKN Jakarta. 3 profesor itu Profesor Suzuki, Profesor Tonaga, dan Profesor Akahori. Pantasnya kalau Suzuki temennya siapa kira-kira? Honda. Satu lagi Yamaha. Saya bilang Suzuki ya. Kalau di kita Suzuki itu nama kendaraan gitu. Tapi memang namanya begitu. Mereka datang, mereka ini profesor di bidang perbandingan agama, sudah berkunjung lebih dari 30 negara, menguasai 10 bahasa, sudah mempelajari countless tarekah, udah tak terhitung, sudah berkunjung ke lebih dari 200 makam para aulia. Lalu mereka ingin tahu, ingin menikmati zikir TKN. Lalu datanglah ke kita kasih Ukudul Juman nih, Ukudul Juman, bertiga profesor itu. Mereka bisa baca, meskipun non muslim ya. Lalu kami kasih ini, bagaimana pesannya? Kami kasih ini adalah buku tambih dari pengersa pesan dari beliau. Lalu beliau bertanya, bagaimana ini kiprah TKN? Dan ketika saya jelaskan, antara lain kami jelaskan tentang inabah. Lalu beliau pun memberikan sambutan di sebuah masjid. Ketika memberikan sambutan, beliau berkata, dari sekian banyak tarekat ada satu tarekat yang membuat saya tertarik, dan tarekat itu adalah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya. Ditanya oleh jemaah, kenapa Anda begitu tertarik dengan TKN Suryalaya? Karena ada inabahnya, kata beliau gitu ya. Kok bisa korban-korban narkotik, nafza, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, bahkan korban pengidap HIV AIDS, kok bisa sembuh? Bagaimana caranya? Nah itu ya, mereka suatu saat, tapi karena 2 hari lagi mereka harus berangkat ke Jepang, jadi mereka nggak sempat untuk ke Suryalaya. Mereka berjanji suatu saat saya akan datang ke Inabah, saya akan mengalami apa yang dilakukan di Inabah. Kata beliau, alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka bertanya lagi tentang harmoni. Jadi kadang-kadang nanya pakai bahasa Inggris, mereka juga bisa bahasa Arab. Ya saya jawab bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada bahasa Jepang dikit-dikit lah. Saya ngerti bahasa Jepang dikit-dikit ya. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, ada kosakata bahasa Jepang ya. Kalau bahasa Jepangnya jangan macam-macam apa? Aja reka-reka. Bukan ya. Ini bahasa Tegal ya.
ojo neko-neko ya, bukan itu, bukan bahasa Jepang. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, satu yang ditanya lagi antara lain oleh beliau adalah bagaimana keharmonisan ajaran keharmonisan dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya ini. Lalu saya jelaskan, ini ada bukunya Tanbih. Tanbih itu 54% isi tanbih itu pesan untuk keharmonisan. Dari mana tuh ngitungnya? Jadi tanbih itu selain kalimat pembuka dan penutup, itu tanbih itu ada 26 kalimat. Dan dari 26 kalimat itu 14 kalimat berpesan tentang keharmonisan. Nah, jadi sudah 54% itu pesan keharmonisan dalam tanbih. Artinya kalau ikhwan TKN kok nggak menjaga keharmonisan, dia belum taat kepada guru. Ikhwan TKN kok senangnya pecah, senangnya bermusuhan, berarti dia belum taat benar kepada guru. Lebih memilih permusuhan daripada persaudaraan, sebenarnya dia betul-betul belum betul-betul taat kepada guru. Karena mayoritas tanbih itu keharmonisan. Nah, jadi waktu itu saya jelaskan, alhamdulillah ditugasi oleh mentor saya Kang Asep Hairugani, coba bikin tanbih, tetapi value-nya kalau disingkat tanbih juga, kata beliau gitu ya. Nah, lalu kami berpikir tanbih itu isinya tanbih Bapak Ibu. T yang pertama itu berawal dari kata taat. Nah ini pikiran saya, kalau salah mohon dikoreksi itu ya. Pikiran kami lah gitu ya. Taat dari mana? Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya dan seterusnya. Itu satu kalimat ya, sampai perintah agama maupun negara. Lalu wasiat ini harus dilaksanakan di ujung tanbih itu. Artinya tanbih itu pertama menekankan ketaatan. Taat kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulullah dengan menjalankan syariatnya. Taat kepada guru, taat kepada para wakil talqin, taat kepada para pengurus-pengurus organisasi di lingkungan Suryalaya. Kalau pengurus menyebarkan kupon untuk membuka kontribusi, taat. Nah itu taat. Jadi value pertama adalah kita diminta untuk taat. T tanbih, T A-nya apa? Asih. Nah, asih atau kasih sayang. Dari mana diambil kata asih itu? Banyak terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Mohon maaf saya punya bahasa Indonesia ya, karena yang bahasa Sunda saya nggak menguasai, takut hatswongnya pronunciation-nya kurang tepat, dan memang nggak hafal juga sih. Lebih familiar kalau di Jakarta itu kan bahasa Indonesia. Sebaliknya harus belas kasihan. Nah itu kalimat yang lain terhadap fakir miskin harus kasih sayang. Jadi ada diksi-diksi tentang asih itu. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Jadi value yang kedua setelah disarikan dari tanbih adalah kasih. Yang ketiga nalar, logik. Baik kalau nalar itu kan dalam bahasa Arab nador ya, nador diambil juga dari kata bahasa Arab juga. Itu antara lain dari kalimat berhati-hatilah dalam segala hal. Jadi saya cuma merangkum aja nih Bapak Ibu ya, saya nggak tausiah. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Jadi berhati-hati, pikirkan coba, kita ini bertentangan nggak dengan agama dan negara? Insyafilah hai murid-murid sekalian. Nah kita berpikir, kita insaf gitu kan, kita bertaubat, jangan sampai terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah. Nah ini ya beberapa kalimat yang mengandung maksud nalar, logik. Jadi ikhwan TKN juga menggunakan nalar juga. Maksudnya nalar bagaimana tuh? Nalar kita di dalam berorganisasi kita harus memikirkan, kita harus planning. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal berencana, berarti kamu berencana gagal. Maka di dalam organisasi-organisasi di wilayah Suryalaya kita juga diminta untuk berpikir dengan sebaik-baiknya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lalu berkreasi di dalam berdakwah. Saya ingat pengarsa Ajeng dan Jejen, beliau ada istilah MBBC gitu ya, medan bahan apa tuh, C-nya cara. Nah saya lupa tuh. Nah jadi bagaimana kreativitas di dalam berdakwah. Maka di kemarin dalam manakib itu
Kiai Asep Samsurijal Hudaya, beliau berkata di TKN itu ada usul, ada furu. Usul itu yang pokok, furu itu yang cabang. Usul itu nggak boleh ada modifikasi, nggak boleh ada perubahan-perubahan. Apa yang usul? Yaitu harian, hataman, manakib. Jangan diubah-ubah. Termasuk silsilah-silsilahnya. Nah itu ya, nggak boleh ada sedikit pun. Nah itu caranya nggak boleh, inilah usul. Tetapi ada furu. Furu apa? Strategi dakwah. Nah itu ya, strategi dakwah. Silakan berpikir dengan nalar kita. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka ada dakwah TKN datang ke kolong jembatan, anak-anak PAM yang mukanya penuh dengan tato, kupingnya ini antingnya dari peralon gitu ya. Ya Allah, malam tahun baru di Rawamangun ternyata ada 125 anak PAM mengisi malam tahun baru dengan iktikaf di TKN. Alhamdulillah. Ada juga yang dakwah dengan cara apa? Datang ke tunanetra kerjasama Ibu Bella Jakarta dengan LDTKN Jakarta, terus saja disantunin tuh tunanetra setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lama-lama mereka seneng. Awalnya habis disantuni kami ceramah pertama. Ceramah kedua isinya mengcounter ceramah pertama. Karena ceramah pertama isinya tasawuf tarekat. Ceramah kedua lagi-lagi counter, nggak apa-apa, terus saya kasih, terus asik gitu kan. Lama-lama mereka seneng, lama-lama ratusan tunanetra di Jabodetabek alhamdulillah sudah ikut TKN. Alhamdulillah. Pernah satu bis ke sini nih tunanetra, terus rendengan, harus berjamaah tunanetra tuh ya. Kalau nggak berjamaah bisa hilang. Yeah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah nalar. Jadi dalam strategi dakwah itu kita gunakan nalar. Pak Kiai Wafiuddin mengembangkan training spiritualitas kerja. Isinya apa? TKN. Kalau mendakwahkan TKN nggak tahu diterima apa enggak gitu ya. Tetapi wahai Telkom, Anda ini kalau ingin sustain, ada job satisfaction sustain itu tetap bagus gitu ya, lalu karyawannya tingkat kepuasannya tinggi, performanya tinggi, harus pakai spiritualitas. Kalau mau, ayo ditrainingkan spiritualitas, maka ditrainingkanlah spirituality in work, spiritualitas kerja. Kepada Telkom sudah 75 angkatan. Apa materi pertama? Materi pertama setelah mengenal diri langsung talqin dzikir. Supaya apa? Supaya 5 hari mereka ikut training, 7 kali dalam sehari mereka zikir TKN, tahajud, duha, plus 5 waktu. Mereka zikir TKN dipraktekkan di situ. Itulah nalar. Jadi bagaimana kita gunakan nalar untuk strategi dakwah. Udah kita dakwah TKN, dapat duit, gitu kan? Dapat duit karena apa? Bayar training. Lalu uangnya buat apa? Safari dakwah kemana-mana, naik turun, gitu kan? Ada musibah datang, ya itulah untuk membiayai dakwah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang ke tanbih B ya sekarang ya. B-nya adalah bukti. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Maksudnya apa? Di TKN ini jangan cuma teori, tapi kita perlu bukti. Kerja itu tuntas, konkret, bukan sekedar janji, gitu ya, tapi memberikan bukti. Kebajikan yang timbul dari kesucian. Ada kebajikan yang tidak timbul dari kesucian. Kebajikan yang timbul dari hawa nafsu. Dia memang berbuat kebajikan, tapi supaya dipuji. Dia berbuat kebajikan supaya dipilih. Itu ya. Nah, ini kebajikan yang bukan timbul dari kesucian. Tetapi kita diperintahkan buktikan. Coba kebajikan yang timbul dari kesucian. Jadi kesucian saja bagi beliau belum cukup. Kesucian itu perlu dibuktikan. Kalau memang suci, dekat dengan Allah, mohon kepada Allah, maka pasti Allah akan berjalankan ikhwan TKN. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, murid-murid pangersa Abah yang kerjanya nggak keras, yang nggak berusaha untuk meningkatkan kompetensi, yang nggak berusaha untuk membuktikan dengan karya-karya, termasuk memubadirkan kesempatan emas. Kenapa? Beliau doanya sangat kuat. Beliau doanya sangat makbul. Beliau mendoakan murid-muridnya agar berkarya, berprestasi. Muridnya males. Ini namanya murid yang
memubazirkan mustajabnya doa beliau. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka ikhwan TKN kalau kerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas, insya Allah diperjalankan, akan banyak prestasi-prestasi muncul berkah doa beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ke I-nya adalah ikhlas. Bahkan pertama pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah mengaturkan dengan tulus ikhlas. Nah, lalu di akhir tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah amalkan dengan sebaik-baiknya. Baik itu berarti zahir dan batin, maksudnya adalah ikhlas. Yang ke terakhir hak ini adalah harmonis. Ini kalimatnya paling banyak, 14 kalimat. Mana terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita baik zahir maupun batin harus kita hormati, begitulah seharusnya hidup. Rukun saling harga menghargai. Nah, itu ya. Saya sebutkan kata kuncinya aja deh. Jangan sampai terjadi persengketaan, ulah jadi pacogregan, pacengkadan gitu ya. Ulah ayah kabungkahan barangkali ya. Betul nggak tuh bahasa Sundanya ya? Betul ya. Sebaliknya harus bersikap gotong royong. Ini diksi-diksi tentang keharmonisan. Harus gotong royong dalam agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan. Lagi-lagi diksi tentang perintah message untuk harmonis. Perselisihan, persengketaan, takut-takut terkena firman-Nya adzabun alim. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam. Maka itu juga yang kami sampaikan kepada para profesor. We are brothers because we are from the same father. Kita ini bersaudara karena kita berasal dari Bapa yang sama. Jadi pemirsa Allah lagi-lagi di dalam tampil lebih dari 50% harmonis. Maka saya apresiasi kepada pimpinan pusat LDTKN dan Ibu Bella yang membuat klarifikasi tanpa menyakiti. Nah itu ya, klarifikasi harus, tapi jangan menyakiti. Bahkan kepada orang-orang katakanlah yang menyeleweng, nggak nyakitin. Klarifikasi dengan jelas, ini dasarnya, itu jelas. Qaulan baligho yang efektif, qaulan layyina, kata-kata yang enak diterima. Nah itu ya. Lalu kita lanjutin lagi. Mana kata-kata yang berikutnya? Keturunan Adam. Lalu kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, hendaknya tolong menolong dalam sesama. Lagi-lagi tentang keharmonisan. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun soal agama itu terserah agamanya masing-masing. Hidup harmonis. Nah itu ya. Janganlah terjadi perselisihan, wajiblah rukun, damai, saling harga menghargai. Nah itu. Cobalah menunjukkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib, damai, harmonis lagi nih. Pokoknya banyak sekali diksi-diksi tentang keharmonisan. Selanjutnya ditambahkan dengan ayat-ayat surat An-Nahl, surat dan lain sebagainya. Bahkan dari rangkaian mutiaranya, jangan membenci kepada ulama sejaman. Nah itu ya, sekarang godaannya banyak. Membenci ulama, kita diajak untuk benci. Kadang-kadang namimah itu bisa berjamaah, Bapak Ibu. Bukan hanya sholat berjamaah, namimah bisa berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum." Tahukah kalian orang yang paling baik di antara kalian? Bala, iya ya Rasulullah. Ulaikal ladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka adalah orang-orang yang ketika dipandang kita jadi ingat kepada Allah. Ini orang terbaik. Kita pandang wajah bulu, jadi ingat kepada Allah. Kalau Bapak Ibu ke rumah saya, mau madep mana aja itu ada foto pemirsa Abah. Tapi cari foto saya nggak ada di situ. Iya kan, saya ngapain dilihat, gitu ya? Ntar malah ingat maksiat lagi. Tapi lihat kemana arah memandang, di situ foto pemirsa Abah. Supaya apa? Supaya saya lihat, ya Allah ingat. Itulah orang terbaik. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, "Ala ukhbirukum bisyirarikum." Maukah kalian aku tahu orang yang terburuk di antara kalian? Bala, iya ya Rasulullah. Beliau bersabda, "Al-masya'una bin namimah." Orang yang keliling mengadu domba. Zaman dulu keliling mengadu domba itu dari satu pasar ke satu pasar, dari